menciptakan kita dari yang awalnya tidak
maka kita mesti membingkai, membuat fondasi 24 jam yang kita lewati setiap hari, maka secara keseluruhan harus bernilai ibadah. Maka Al-Faqih Al-Imam Abu Qais As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, bila kita seorang pekerja, bila kita seorang pembisnis, bila kita seorang karyawan, mestilah membentengi diri dengan 5 hal. Bila kita seorang pekerja, karyawan, bisnis, usahawan, dan lain sebagainya, maka tanamkan 5 hal. Apa itu? Yang pertama, awalnya Allah yu'akhiru syai'an min fara'idillahi ta'ala bi ajlil kasbi. Jangan sekali-kali mengakhirkan, menunda-nunda kewajiban salat, puasa, zakat yang menjadi ketentuan dalam syariat Islam. Betapapun sibuknya kita dalam bekerja, maka sekali-kali jangan meninggalkan salat 5 waktu. Bila berkumandang azan, jangan seakan-akan telinga kita tuli. Kenapa? Bila ingin bernilai kebaikan dan mengandung keberkahan pada pekerjaan yang kita bekerja, pada satu usaha, pada satu tempat, bila ingin mengandung kebaikan dan keberkahan dan bernilai ibadah, maka tetap 5 waktu jangan pernah ditinggalkan. Jangan karena bekerja lalu ada yang terlupa, ada yang ditunda, ada yang ditinggalkan. Jangan karena bekerja lalu kita juga tak mau hadir ke majelis ilmu, majelis taklim. Jangankan sebulan sekali, maka setiapnya kita mesti hadir, untuk hadir belajar, untuk ilmu, karena itu adalah kewajiban. Dan yang kedua, bila ingin mengandung kebaikan pada pekerjaan kita, Allah yu'adli ahadan min khalqillahi ta'ala. Jangan sekali-kali menyakiti makhluknya Allah. Kita ingin naik jabatan, kita ingin menduduki satu jabatan strategis, lalu kita menyakiti teman kita, sikut kanan, sikut kiri, menfitnah sana, fitnah situ, agar naik jabatan. Maka jangan menyakiti sesama makhluknya Allah. Ingin kaya lalu dia korupsi, maka sekali-kali tidak ada kebaikan pada pekerjaan itu. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, wa Allah yang sudah dikasbihi istighfafan li nafsihi. Dan yang ketiga, niatlah dalam bekerja untuk menjaga diri dan menjaga keluarganya dari meminta-minta. Bila sehat badan kita, komplit jasad kita, bila ia menggunakan dirinya dengan jalan meminta-minta, berbelas kasih kepada orang lain, meminta kasih kepada orang lain, maka nanti pada hari kiamat dia akan datang di hadapan Allah. Seluruh wajahnya berjatuhan dengan sendiri, seluruh anggota tubuhnya, jari jemarinya akan berjatuhan dengan sendiri, seperti orang yang terkena lepra kusta.
Dia memposisikan dirinya untuk menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan keluarganya. Dan yang keempat adalah Allah yajhad nafsuhu fi kasbihi. Jangan memporsir, jangan berlebihan dalam bekerja. Habis waktunya 24 jam. Sementara mata punya hak untuk tidur dan istirahat. Perut dia punya hak untuk diberikan makan. Badan punya hak untuk istirahat. Jangan memporsir dirinya habis 24 jam untuk bekerja. Dia maksimalkan waktunya sehingga banyak yang terlupa. Akhirnya jatuh sakit karena kelelahan dalam bekerja. Ketika sehat, mati-matian mencari kerja. Uangnya banyak, setelah terkumpul uang itu, akhirnya dia membeli kesehatan dengan uangnya. Akhirnya uangnya pun habis untuk membeli kesehatan. Maka dia termasuk orang yang zalim bila dia memporsir dirinya bekerja habis waktunya untuk bekerja. Zalim kepada dirinya, zalim kepada matanya, kepada badannya, kepada perutnya, bahkan kepada kemaluannya pun dia zalim, karena kemaluan pun punya hak dengan syahwatnya. Sidang Jumat yang berbahagia dan yang terakhir, Allah ya'rizukum min kasbihi wa ya'rizukum min Allah Ta'ala. Jangan berpandangan, jangan berpendapat bahwa kekayaan yang kita miliki, harta yang kita punya, itu dari usaha kita, dari hasil jerih payah kita, dari hasil pekerjaan kita. Bila kita menganggap bahwa apa yang kita miliki adalah hasil jerih payah kita, sungguh dia telah menjadi Tuhan terhadap dirinya sendiri. Seluruhnya adalah hasil usaha yang kita punya, kerjaan yang kita miliki, harta yang kita dapat, yang terkumpul uang itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara pekerjaan adalah sebab. Jangan beranggapan bahwa harta yang kita miliki adalah hasil jerih payah kita sendiri, sehingga kita jatuh pada sifat kebersyukuran. Maka bila kita memberikan benteng pada 5 hal ini, seluruhnya 24 jam akan bernilai ibadah. Jangan lupakan bahwa hidup kita untuk akhirat, tetapi kita punya bagian di dunia ini untuk bekerja. Maka fondasikan dalam bekerja itu dengan 5 hal tersebut. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil malikil wafad. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. A'udzu billahi